Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu biasa ke-34. Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Berdasarkan Injil Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37. Benar, aku ini Raja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebuah lembaga survei di India pernah membuat jajak pendapat tentang orang-orang yang paling berpengaruh dalam 50 tahun terakhir di India. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang yang paling berpengaruh di India dalam 50 tahun terakhir bukannya seorang tokoh Hindu atau Muslim, melainkan Ibu Teresa dari Kalkuta, seorang biarawati Katolik yang berasal dari Yugoslavia, Eropa Timur. Mengapa mereka menjadikan Ibu Teresa sebagai tokoh yang paling berpengaruh? Jawabannya tentu bukan karena dia mempunyai banyak kekuasaan seperti para penguasa dunia ini, melainkan karena pengabdiannya yang tanpa pamrih untuk melayani orang-orang terlantar dan paling tersisih dalam kehidupan masyarakat di India. Kebesarannya terletak di dalam karya pelayanannya kepada orang-orang miskin dan orang-orang pinggiran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu terakhir tahun liturgi, gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Tidak banyak teks di dalam Injil yang menyebut Yesus sebagai Raja. Salah satu teks dari teks yang sedikit itu adalah kisah Injil hari ini. Sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini, Pilatus bertanya kepada Yesus perihal dirinya. Apakah engkau Raja orang Yahudi? Pilatus menyampaikan pertanyaan itu karena di dalam sejarah ada orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka adalah pemimpin bangsa Yahudi dan hendak membebaskan bangsa itu dari penjajahan Romawi. Jadi, pertanyaan Pilatus itu adalah pertanyaan politis yang berarti bahwa Yesus bisa dijatuhi hukuman mati kalau dia mempunyai ambisi politik, yakni menjadi penguasa. Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan itu, tetapi balik bertanya kepada Pilatus, apakah pertanyaan itu berasal dari dirinya sendiri atau dari orang lain? Pilatus menjadi marah dengan kata-kata Yesus itu. Sebenarnya dia tidak punya urusan dengan Yesus. Dia hanya dilibatkan oleh orang Yahudi yang menghendaki bahwa Yesus harus diadili dan dijatuhi hukuman mati. Karena itu, Pilatus menuntut kejelasan tentang kejahatan apa yang dilakukan oleh Yesus. Setelah persoalannya menjadi jelas dan dialog yang panjang, akhirnya Yesus berkata kepada Pilatus, "Ya, benar, aku adalah Raja. Aku dilahirkan untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang mencintai kebenaran mendengarkan suara saya." Hanya orang yang percaya kepada Yesus akan mendengar suara Yesus. Merekalah orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Saudara-saudari terkasih, berbeda dari kerajaan-kerajaan dunia ini, kerajaan Yesus adalah kerajaan yang menghidupi nilai-nilai kebenaran, keadilan, perdamaian, dan cinta kasih. Ketika pertama kali mengumumkan program kerjanya sebagai Raja, ia menyampaikan, "Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah tiba." Lukas bab 4 ayat 18-19. Sepanjang hidupnya, Yesus secara konsisten
memperjuangkan program kerjanya itu. Dia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, sambil menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata orang buta, membuat jalan orang yang lumpuh, mengampuni orang-orang berdosa, memberikan harapan kepada orang-orang yang putus asa. Dia melawan penguasa yang telah bertindak tidak adil dan mengkritik kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan-kepercayaan di dalam masyarakat yang menindas orang-orang lemah. Memang akibat dari semua itu, ia mendapat perlawanan bukan dari masyarakat akar rumput, melainkan dari para penguasa. Saudara-saudari terkasih, kalau kita ingin menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat luas, maka kita pun harus menerima dan menghayati nilai-nilai ajaran-ajaran yang bisa disederhanakan dalam berbuatlah baik sebanyak mungkin dalam semangat kerendahan hati. Jangan melakukan sesuatu kepada orang lain apa yang engkau tidak suka orang lain berbuat terhadap kamu. Janganlah menghakimi agar kamu pun tidak dihakimi, dan seterusnya sebagaimana tertulis di dalam Injil. Inilah prinsip-prinsip dan norma-norma dasar yang harus dihayati oleh setiap orang yang mau mengakui Yesus sebagai Raja. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.